Halo teman-teman, jadi kembali lagi di channel Putu Traveling. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bantu subscribe channel ini. Kita udah menembus angka 1000, hampir 1500 subscriber pada hari ini. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Dan semoga kedepannya channel ini bisa lebih banyak membantu dan mengedukasi teman-teman kita yang pengen bekerja dan bersekolah di Australia, khususnya yang bekerja ya. Jadi pada video kali ini aku tuh bakalan nge-share informasi seputaran dokumen apa aja sih yang perlu kita bawa saat apply student visa onshore ya. Maksudnya onshore itu apply langsung di Australia itu sendiri gitu ya. Karena untuk apply student visa itu kalian bisa pakai dua cara. Yang pertama itu ada onshore atau apply langsung dari sini, dan offshore apply dari negara kita sendiri, apply dari luar Australia ya. Jadi khusus pada video kali ini aku bakalan jelasin cara untuk apply onshore ya, dan berbagi pengalamanku sendiri selama aku apply onshore. Nah, yang pertama itu syaratnya itu adalah paspor. Pasportnya bisa dalam bentuk PDF ya. Paspor, Paspor apa itu paspor? Paspor pasti semuanya tahu sih ya. Paspor tuh ibaratnya kayak identitas internasional kita gitu loh, kayak KTP internasional ya. Itu yang pertama, itu ada paspor. Yang kedua itu adalah KTP kita yang dari Indonesia ya. Kenapa mesti bawa KTP? Ya untuk mencocokkan apakah benar data-data kita yang dari paspor itu sesuai dengan KTP. Dan usahakan paspor dan KTP kalian connect ya, atau semua dokumen kalian tuh connect satu sama lain, nggak ada yang beda tanggal lahir, salah nama, itu nggak ada ya. Aku harap nggak ada ya. Setelah paspor, KTP, itu ada visa yang kalian gunakan sekarang. Visa apa yang kalian gunakan sekarang pas kalian apply onshore? Ya mungkin kalau kalian WHP mau pindah ke student itu ya kalian tunjukin yang WHP gitu. Karena aku itu pakai turis visa, jadinya aku tuh lampirin yang turis visaku gitu loh ya. Paspor, KTP, visa yang kita pakai sekarang itu udah dan ada tes IELTS ya, tes IELTS atau ELICOS. Nah, baru bilang tes IELTS kaget kalian. Waduh, tes IELTS loh. Nggak ya, nggak harus tes IELTS, bisa digantikan oleh ELICOS ya. Kalau misalnya kalian tuh udah punya hasil tes IELTS walaupun udah expired, kalian bisa pakai, nggak apa-apa, dalam bentuk PDF juga. Semua dokumen yang aku bilang ini dalam bentuk PDF ya. Tapi kalau kalian nggak ada tes IELTS, gimana caranya? Ya ELICOS. Ya kita belum ikut ELICOS kok, berarti harus nunggu lulus ELICOS dulu. Nggak, aku pun barengan ya. Hari pertama aku daftar sekolah sama hari pertama aku orientasi ELICOS tuh barengan di hari yang sama. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalian apply-nya, yang penting kalian ikut aja ELICOS dulu ya. Jadinya pihak imigrasi itu bisa garansi bahwa kalian tuh nantinya bisa mengikuti pelajaran yang mereka kasih gitu loh. Maksudnya ketika mereka menjelaskan menggunakan bahasa Inggris, kita tuh paham gitu loh apa yang mereka bilang, apa yang kita mau bilang ke mereka gitu. Istilahnya bisa nyambung gitu lah. Setelah itu juga ada ijazah terakhir. Yang kelima itu ada ijazah terakhir ya. Dari 5 syarat wajib ini tuh yang kelima itu ijazah terakhir. Ijazah terakhir kalian apa? Karena aku SMK, aku lampirin yang SMK. Tapi kalau kalian tuh udah lulus D1, D2, D3, sarjana, S1, S2, kalian bisa lampirin aja yang terakhir ya, nggak usah banyak-banyak, yang terakhir aja ya. Jadi itu ada 5 dokumen penting atau wajib, yang wajib kalian pakai saat apply student visa. Selain dokumen penting, dokumen wajib, itu ada yang namanya dokumen pendukung ya, yang memperbesar kemungkinan visa kalian tuh graded ya. Tapi kalau udah dengan 5 syarat itu terpenuhi, bisa aja apply bisa. Tapi chance-nya ibaratnya kayak 50-50 ya. Kembali lagi ke pihak imigrasi gitu loh ya. Tapi itu chance-nya udah gede sih. Menurutku kayak udah 70% kita bisa lolos di student visa ya. Maksudku visanya bisa graded itu udah chance-nya itu udah 70% kalau udah 5 itu. Nah,
Dan di sini kalau kalian kurang yakin, kalian bisa ngelampirin dokumen pendukung. Apa itu dokumen pendukung? Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya akte lahir. Kalian bisa lampirin birth certificate kalian atau akte lahir kalian ya dalam bentuk PDF. Dan yang kedua dari dokumen pendukung itu ada yang namanya family certificate ya, kartu keluarga ya, aku lupa bahasa Inggrisnya. Pokoknya family certificate ya, kartu keluarga istilahnya ya. Dan nggak perlu ditranslate, lampirin PDF asli aja nggak apa-apa ya, biar kalian nggak bingung. Akte lahir kalau nggak salah udah isi sih ya, translate-nya ya langsung ya di aktenya kalau nggak salah ya. Tapi kalau kartu kakak sih kayaknya nggak. Ya pokoknya lampirin dokumen asli dalam bentuk PDF, nggak perlu ditranslate lagi ya. Habis itu ini ada juga yang udah menikah, kalian bisa lampirin dokumen nikah kalian. Karena ini juga nanti bisa membantu kalian saat kalian pengen ngundang pasangan kalian ke sini. Gitu ya. Jadi buat yang udah nikah, aku saranin lampirin aja dokumen marriage certificate kalian atau kartu kawin, sertifikat kawin apa namanya. Pokoknya marriage certificate deh. Ya marriage certificate kalian tuh lampirin aja dalam bentuk PDF. Karena itu nanti kalau bisa kalian graduate, kalian bisa ngundang pasangan kalian sebagai dependent, bisa. Itu keuntungan dari kita lampirin itu ya. Jadi itu ada 3 dokumen pendukung. Nah di sini juga ada dokumen tambahan. Apa bedanya tambahan sama yang nggak wajib lah istilahnya. Nah ketika kalian udah ngelampirin 8 dokumen tadi yang aku bilang tadi, 5 yang wajib dan 3 yang pendukung, itu change-nya itu udah 80% gitu loh, 80% granted kalian dari visa student ya. Nah tapi kalau kalian masih ragu nih, misalnya anggap istilahnya pemerintah Australia tuh ragu, bisa bertahan nggak nih orangnya, bisa kerja nggak sih nantinya dia buat bertahan, buat survive di negara kita. Kalau kalian masih overthinking tentang itu untuk kerjaan gampang sih nyari nanti ya. Kalau misalnya kalian takut pemerintah imigrasi Australia itu takut akan hal itu dan bisa kalian direfuse, nah kalian bisa lampirin 2 dokumen tambahan. Yang pertama itu ada yang namanya bank statement ya. Bank statement itu apa ya, lampirin tabungan kalian, berapa kalian punya tabungan, misalnya 100 juta boleh. Tapi kalau di sini itu kita apply onshore itu tidak seperti kita apply offshore. Karena kalau apply offshore, kalian tuh wajib banget ngelampirin tabungan, yang aku nggak tahu juga sih. Katanya aku dengar juga dari temanku ada yang mesti ngelampirin. Nanti soalnya ditelepon kita. Pas kita apply offshore tuh ditelepon, apakah kamu bisa ngelampirin dokumen tambahan seperti tabungan dari 150 sampai 300 juta di rekeningmu yang atas nama diri kamu sendiri atau atas nama orang tuamu yang bisa mensupport kamu nanti. Wajib itu cuy, kalau yang offshore ya. Tapi kalau yang onshore nggak, berapapun kalian tak lampirin aja boleh. Kalau kalian mau lampirin kayak misalnya cuma punya 50 juta, lampirin aja 50 juta, 30 juta lampirin aja. Itu namanya dokumen tambahan ya. Boleh lampirin aja, nggak apa-apa ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi juga ada land certificate. Apa ya land certificate? Land apa ya, tanah, pokoknya sertifikat tanah ya. Kalau ada sertifikat tanah atau SIUP juga boleh, surat izin usaha. Kalau kalian punya usaha di Indonesia atau orang tua kalian punya usaha, boleh dilampirin aja. Itu selama orang tua kalian tuh masuk di KK. Siapa tahu nanti kan nggak masuk KK kalian tuh ya jangan ya, nanti malah ribet kalian saja macam-macam. Yang penting dokumen tuh connect ya. Kalau misalnya orang tua kalian punya bisnis apa? Bisnis toko bangunan, punya Indomaret gitu misalnya orang tua kalian, ya lampirin aja, saya kaya nih punya Indomaret, jadi saya bisa survive nanti di Australia, bisa lampirin. Tuh ya, dokumen yang tidak wajib tuh ada 2, itu aja sih, bank statement sama ini. Tapi kalau kalian udah menuhin kayak yang 5 di awal tuh udah bisa. Tapi kalau untuk meyakinkan lagi bisa ditambah 3 dokumen pendukung tadi yang aku bilang tadi ya. Tapi kalau misalnya kurang yakin lagi, bisa total 10. Nah, dan itu pun change-nya udah 90% lebih. Kalian bisa kredit untuk di student visa. Nah, tapi kalau untuk pengalamanku sendiri nih ya, tapi nggak tahu ke kalian, ini tergantung nasib juga, karena semuanya
90% usaha dan 10%-nya itu adalah kehendak yang di atas. Ya, di atas Tuhan maksudnya ya, bukan yang di atas ini, kan ada apa-apa. Ya, oke. Tapi menurut pengalamanku sendiri, aku tuh apply, yang aku lampirin itu adalah 5 dokumen wajib yang di atas tadi. Itu ada paspor, KTP, Elikos, sertifikat, dan juga ijazah terakhir dan visa yang aku pakai sekarang, serta dokumen tambahannya itu adalah akte lahir dan kartu kakak. Itu aja. Cuma 7 dokumen yang aku lampirin, 7. Karena aku nggak, kan belum merit, jadi nggak perlu lampirin itu. Tapi kalau kalian merit boleh aja sih. Tuh. Dan pengalamanku saat aku apply visa, ya apply visa itu kalau nggak salah aku jam berapa ya? Jam berapa aku play pas itu ya? Jam 3 sore, kalau jam 3 siang kalau nggak salah ya. Siang, di jam 3 sore pas siang, nggak ada siang ya. Jam 3 siang aku ke agent sama temanku. Itu dan visa aku udah langsung di launch, udah langsung diproses, dan disuruh nunggu sama si agent. Itu loh, suruh nunggu sama si agent. Saat besoknya paginya aku ditelepon sama si agent. Dia nakut-nakutin aku, cuy. Dia ngeprank aku. Dia bilang aku mesti nyiapin tabungan 30.000 Australian dollar, setara 300 juta. Aku bingung nih minjamnya mau di mana. Aku udah overthinking banget, udah panik banget itu. Aku nyarinya di mana. Dan juga dia bilang aku udah ngirim dokumen yang perlu kamu beresin buat hari ini. Kalau nggak bisa kamu bakalan direviews. Kirim, cuy. Dikirim. Aku kan belum baca nih, aku masih bingung nyarinya di mana. Temanku bilang gini, ya kalau memang perlu aku ada 5.000 Australian dollar, kamu pakai itu dulu aja. Habis itu kamu nanti cari yang 25.000-nya lagi di mana. Masih bingung nih, di mana aku nyari nih, nggak dapat. Habis itu si aja bilang gini, oh kamu udah dapat minjam 5.000 Australian dollar. Tapi sebelum itu coba mending kamu lihat dulu deh WA aku Gus, gitu dia. Terus habis itu aku lihat nih, kok visa dibilang ya penyayang di review, kok granted studentku dah, kok dia masih minta gini. Apakah kalau aku nggak ngasih yang 30.000 Australian dollar itu bank statement yang segitu, visaku bakalan ditarik gitu loh. Soalnya aku tuh juga udah pernah dengar ada yang visanya udah keluar tapi nggak jadi gitu. Aku udah ada dengar gitu, kayak gitu juga, case-case yang kayak gitu. Makanya aku takut kan. Pas kulihat ternyata granted. Kak, ini kau udah granted kak tuh? Ya selamat, kamu kena prank gitu dia. Kayak aku dalam hati udah keringat dingin juga kan. Tapi serius nih kak? Ya kamu nggak perlu kok ngelampirin dokumen itu, tenang aja, santai guys. Gimana, panik nggak? Panik sih kak, aku gak ada tabungan segitu, mesti minjem di mana gitu loh. Dan granted cuy. Dan si kakak yang ngurusin aku itu bilang, dia gini, sebenarnya visa kamu tuh udah granted kemarin. Kamu bisa lihat kok di ginimu, di visamu grantednya kapan. Nah, aku kan ditelepon tanggal 9 tuh, sedangkan visaku udah granted tanggal 8 kemarin gitu loh. Dan hasilnya tuh pun dia bilang tuh keluar 2 jam setelah dia apply. Dia tuh meriksanya 2 jam setelah dia apply gitu loh. Dia ngecek langsung granted. Dan aku nggak tahu, mungkin sebelum 2 jam itu udah granted, ya anggap udah 2 jam ya, karena pas itu baru dia lihat gitu. Jadi pengalamanku granted selama 2 jam. Mantap nggak tuh? Mantap ya. Oke, segitu aja sih pengalaman yang aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang udah tonton sampai akhir, like dong, like. Bantu like-nya dong ya. Walaupun videonya agak kurang jelas ya, bantu like-nya setidaknya biar aku lebih semangat untuk upload konten seputaran Australia ya. Dan semoga video apa yang aku share ini bermanfaat, bisa membantu kalian untuk apply onshore Australia ya. Untuk agent kalian bisa pakai DK atau Progress. Itu sih yang recommended kata orang-orang ya. Tapi aku pakai yang DK ya. Oke. Aku juga bakalan lampirin ini sebagai dokumen tambahan. Nah, untuk dokumen kalian apply ini ada yang ini. Bisa lihat yang ini ya. Oke. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, kolom komentar terbuka lebar. Dan aku juga bakalan usaha buat balesin komentar kalian satu persatu ya. Semoga aja aku sempat gitu, karena aku juga kerja teks 24 jam, sisanya aku pakai
Gojek makanan di sini cuy. Tapi lumayan juga penghasilan Gojek. Nanti aku share deh berapa penghasilan Gojekku ya. Dalam jika waktu dalam per hari dan per minggu aku share nanti. Pokoknya nanti tungguin aja ya. Oke, saya Bro Traveling. See you in next video.